Pemirsa, sebuah insiden mengejutkan terjadi di Sintang, Kalimantan Barat. Yakni ketika seorang supir ambulans Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ade Muhammad John Sintang dengan tega menurunkan jenazah bayi di sebuah SPBU akibat masalah biaya bahan bakar mobil ambulan tersebut. Dalam video viral di media sosial, terlihat keluarga yang berduka dipaksa turun dari ambulans di tengah perjalanan menuju Nangamau. Bang minta duit 4.000 untuk bayar minyak. Aku bilang aku nggak punya duit. Udah kami bayar di kasir. Kalau nggak bisa gitu itu urusan saya. Gitu. Mereka kasir nggak ada urusan katanya. Itu hati aku ketekan tadi. Udah sakit tadi. Pas aku udah terima. Aku mau cucuku udah tinggal. Habis itu dia minta, udahlah habis-habisnya minta 1 juta gitu. Aku nggak punya duit, aku bilang, aku melepas kuku aku bilang datang, aku bilang ke sini. Kejadian itu diduga terjadi karena supir ambulans tersebut meminta pungutan liar kepada keluarga korban. Awalnya keluarga korban diharuskan membayar biaya pengantaran jenazah sebesar Rp1.650.000. Setelah negosiasi dengan bantuan anggota dewan, biaya tersebut berhasil diturunkan menjadi Rp690.000 dan dibayarkan ke kasir RSUD. Ini betul menindas rakyat, betul-betul menindas rakyat. Kami tidak terima. Jangan terjadi seperti ini lagi lah, tolong. Ini apa ya, saya ngelihatnya ini miris banget, prihatin juga, sedih juga. Ini memang kok bisa gitu loh, menurunkan jenazah dan keluarga di SPBU yang belum pada tempatnya gitu. Saya melihat videonya aja, bapak tersebut sampai menangis. Kalau laki-laki itu sudah menangis terseduh-seduh itu sakit banget rasanya kan. Namun di tengah perjalanan, sopir ambulans itu kembali meminta uang tambahan dengan alasan untuk biaya bahan bakar. Keluarga korban yang sudah tidak memiliki uang lagi terpaksa diturunkan di SPBU Bujang Beji Sintang. Peristiwa ini memicu kemarahan publik yang mengecam tindakan tidak bermoral dari sopir ambulans, terutama saat keluarga korban sedang berduka. Usai aksinya tersebar luas dan menjadi viral, supir ambulans tersebut angkat bicara dan mengklarifikasi tudingan kalau dirinya menurunkan jenazah bayi di pom bensin. Karena BBM ambulan yang saya gunakan ini, itu menggunakan BBM Dexlet. Dexlet itu harganya per liter 14.900. Sementara Perbub yang ada di rumah sakit itu BBM yang ditanggung sebesar Rp9.500. Rp5.400 itu saya minta penggantian kepada pihak keluarga. Sehingga tadi timbul perselisihan bahwasanya saya menurunkan keluarga pasien dan sebagainya. Saya bilang saya ingin menurunkan keluarga pasien dengan mengganti ambulan yang standar Perbub. Nggak habis pikir sih, cuman setelah nonton video klarifikasi lengkapnya ya dari pihak supir juga, ya ternyata ada miscommunication, ada selisih harga bahan bakar atau gimana gitu ya. Heran aja tapi sih, maksudnya kenapa nggak dari awal gitu, dari pihak rumah sakitnya sendiri sama pihak supirnya kok bisa-bisanya sampai nggak tahu kalau ada selisih harga ya. Akhirnya ujung-ujungnya halnya fatal, ujung-ujungnya kan pasien keluarga jenazah yang dirugiin. Sementara itu, di lain peristiwa yang tak kalah viral dan menyedihkan dialami seorang perempuan lanjut usia di Goa, Sulawesi Selatan yang meninggal dunia diduga karena tak segera mendapat pelayanan RSUD Syekh Yusuf. Pasien yang sudah dalam kondisi kritis tersebut meninggal setelah menunggu hampir 1 jam di depan IGD rumah sakit tersebut. Ada 1 jam di rumah sakit. Sini, saya Yusuf. Begini kelakuannya. 1 jam. Sudah lama di sini, sudah lama. Saya kira harus ada controlling ketat, karena memang kalau di lapangan itu sering terjadi gitu. Untuk masyarakat umum agak kurang, untuk kelompok tertentu ada eksklusif dan istimewa. Saya juga pernah ngerasain kayak gitu. Dalam video yang viral, nenek lansia itu merupakan pasien rujukan dari Puskesmas Parangloe. Ia menghembuskan nafas terakhirnya di dalam mobil ambulans. Video itu menunjukkan suasana dalam IGD RSUD Syekh Yusuf dan keluarga pasien yang mempertanyakan pelayanan rumah sakit.
Rekaman video amatir yang diambil oleh keluarga pasien memperlihatkan saat nenek itu meninggal di dalam ambulans. Kejadian tersebut turut menarik berbagai perhatian netizen yang mengomentari insiden tersebut. Dan mudah-mudahan jadi evaluasi kita bersama gitu untuk sama-sama memastikan gitu sistem kesehatan, sistem mungkin prosedur dalam mencairkan asuransi dan lain-lain itu bisa sesuai karena apalagi ini menyangkut nyawa manusia. Di lain tempat, ibunda dari Ustadz Riza Muhammad Nurmaningsi belum lama ini terserang sakit stroke. Beberapa waktu lalu, sang ibunda sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Di tengah kesibukannya berdakwah, Ustadz Riza dan istri Indri Giana sangat peduli dan selalu menyempatkan waktu untuk merawat dan memperhatikan perkembangan kesehatan ibunda dari hari ke hari. Hal itu ditunjukkan Ustadz Riza dengan mengajak ibunda terapi berjalan di dalam kolam renang. Pemirsa, karena memang berjalan di Indonesia, doanya ya pemirsa, mudah-mudahan cepat sembuh ibu ini bisa jalan harus lagi. selalu dilatih Kembali seperti sarafnya. semula. Dah, di sini aja. Ayo. Satu, sebelah. Langkahkan kakinya. 1, 2, 3, 4. Ya, cepat. Cepat ya bisa. 7, 8, 9, 10. Tuh. Langkah bu kakinya. Bu. Sini. Langkahnya ke depan. Berdiri. Terapi dilakukan Ustadz Riza Muhammad itu diyakini merupakan cara yang cukup ampuh dalam membantu menyembuhkan stroke ibunda. Selain itu, cara tersebut juga cukup efektif dalam membantu ibunda untuk kembali bisa berjalan. Jadi dokter menganjurkan ibunya sering berjalan di air, berenang di air. Jadi karena belum bisa berenang, langkah dia lebih bagus di air. Nggak perlu takut jatuh karena air kan punya tekanan. Jatuh pun ini kolamnya pendek, nggak masalah. Oh bagus, karena awalnya beliau lumpuh. Lumpuh total itu sekitar 4 bulan. Sama tadi di kasur, Mas. Ya. Bisa apa-apa. Tapi sama apa? Cek di kasur. Semua aktivitas dikasih. Bisa apa-apa. Setelah Jadi itu sedih banget tuh. aku belajar narik spray, pas bisa duduk. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah, udah bisa duduk. Selain melakukan terapi, suami Indri Giana itu juga mengajak ibunda floating dinner dengan makan sore menjelang malam di kolam renang. Hal itu dilakukan Ustadz agar menumbuhkan semangat untuk ibunda agar cepat sembuh dan merasa dicintai. Hari ini menunya adalah crunchian, ada pancake yang saya, scramble egg, ini spaghetti tapi gandum. Spagettinya gandum. Full protein. Bagus kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita. Ayo bangun saya makan Iya, semuanya. iya makan. Kurang ini. Wow. Mantap banget ya kalau sarapan pagi begini ya tuh ya. Ayo dihindari karena cepat naiknya. Abinya. Jahit Itu mau dong. Yang ini spaghetti gandum. Saya senang Mas mempunyai anak seperti Ustadz Riza Muhammad ini. Soalnya apa, sama ibu setia banget, nggak pernah meninggalkan ibu. Kemana-mana selalu ingat orang tua dia Mas. Menjadi anak yang soleh anak saya Mas, saya bangga Mas sama saya. Malah yang mandiin, ya? Pas baru-baru Belum ada mbak-mbaknya. Kita kan dulu nggak ada mbak ya bu. Digendong sama istri saya.
Tapi dulu kecil. Nggak suruh Ya, Bu. Saya sampai jangan tidak kuat tidak Bu, ayo Bu digendong. Indri kuat biar kecil-kecil. Gitu. Saya gemuknya sekarang aja Mas, dulu kurus baru kena COVID kurus kenapa?